Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gue di Karyawan Selemong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu nama gue Kurniawan. Gue berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gue lagi ada di London dan hari ini gue lagi excited banget teman-teman. Karena hari ini gue mau melakukan tour stadium Arsenal yang namanya Emirates Stadium. Nah, kayak gimana sih penampakan stadiumnya Arsenal, yaitu Emirates Stadium? Buat teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Gua bakal tunjukin seperti apa penampakan stadium Arsenal Emirates Stadium. Allez, on y va! Oke Lega, kalau kalian mau pergi ke Stadium Emirates kandangnya Arsenal, terus kalian mau pakai transportasi publik, kalian ambil jalur yang namanya Piccadilly Line. Nanti kalian akan lihat pemberhentian yang namanya Arsenal. Tapi kalau menurut gua, kalian turunnya jangan di stasiun Arsenal. Mendingan turunnya di stasiun Holloway Road. Kenapa? Karena kalau menurut gua di stasiun itu lebih dekat ke stadiumnya Arsenal. Sekarang gua mau cerita sedikit. Stadium Arsenal letaknya itu ada di bagian London Utara. Namanya itu adalah Emirates Stadium. Dulu Stadium Arsenal bukan di situ. Stadium Arsenal dulu namanya Highbury. Tapi pada tahun 2006 mereka pindah dari stadium yang lama yang namanya Highbury ke stadium yang baru namanya Emirates Stadium. Kenapa Arsenal pindah stadium dari Highbury ke Emirates? Alasan utamanya karena kapasitas dan keuangan. Highbury adalah stadion yang sangat ikonik dan udah jadi kandang Arsenal dari tahun 1913. Tapi kapasitasnya cuma 38.000 penonton. Stadium Highbury sulit diperluas karena dikelilingi area pemukiman serta beberapa bagian bangunannya itu berstatus bangunan bersejarah. Lalu pada tahun 90-an akhir, Arsenal tuh semakin sukses di bawah manajer Arsene Wenger. Akibatnya, permintaan tiket pertandingan menjadi sangat tinggi. Sedangkan di satu sisi, kapasitas stadion Highbury itu terbatas. Terus, klub akhirnya mencoba mencari solusi dan akhirnya diputuskan kalau mereka akan membangun stadion baru di Ashburton Grove, hanya beberapa ratus meter dari stadion yang lama yaitu Highbury. Sampai akhirnya pada tahun 2006, Arsenal memainkan laga terakhir mereka di Highbury dan resmi pindah ke Emirates Stadium yang kapasitasnya sekitar 60.000 penonton. Terus, apa yang terjadi dengan stadion Highbury? Setelah ditutup, stadion lama Arsenal akhirnya diubah menjadi kompleks apartemen yang namanya Highbury Square. Jadi singkatnya, Arsenal pindah stadion bukan karena nggak suka sama Highbury, tapi karena klub membutuhkan stadion yang lebih besar supaya bisa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk bisa bersaing di era sepak bola modern. Oke Lega, gua sekarang udah nyampe di Emirates Stadium, kandangnya Arsenal, stadionnya Arsenal. Gua sekarang udah gak sabar banget mau tur stadium Arsenal, yaitu Emirates Stadium. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam, kita beli tiketnya, terus langsung kita ngelakuin tur stadium Arsenal. Ale! Oke Lega, buat kalian yang mau beli tiket tur stadium Arsenal, kalian bisa beli tiketnya secara online ataupun offline. Tapi kalau menurut gua nggak ada bedanya. Kalian kalau mau beli tiketnya secara offline, kalian masuk aja ke official merchandise store yang ada di Emirates Stadium. Nanti ada plang gede banget Stadium Tour. Nah, kalian antri aja di situ. Terus untuk harga tiketnya per orangnya itu harganya 34 pound. Kalian bisa bayarnya pakai kartu bank ataupun cash, terserah kalian. Terus untuk tour stadium Arsenal itu sifatnya itu free guided tour. Jadi nggak ada tour guide yang akan membimbing kalian selama tour stadium Arsenal. Kalian akan dikasih audio guide yang bentuknya kayak gini yang bisa kalian dengerin selama kalian tour stadium. Terus kalian juga akan dikasih headset
yang bentuknya kayak gini, warna merah, ada lambang Arsenalnya. Nah, kalau untuk headsetnya ini boleh dibawa pulang ya teman-teman. Tapi kalau audio guide-nya nanti akan diminta kembaliin ketika tur stadium teman-teman udah selesai. Untuk bahasanya ada berbagai macam pilihan bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Italia, sampai bahasa Jepang. Tapi sayangnya nggak ada pilihan bahasa Indonesia ya teman-teman. Terus karena tour stadium ini sifatnya free guided tour, kalian tidak dibatasi waktu untuk tour stadium Arsenal ini ya. Kalian bisa tour stadium selama apapun yang kalian mau, bahkan sampai stadiumnya tutup. Tips dari gua, kalau kalian mau tur stadium Arsenal, mendingan jangan pas weekend. Karena kalau pas weekend itu bakal rame banget. Jadi kalau misalnya kalian mau tur stadion Arsenal, untuk menghindari keramaian, mendingan pas weekdays aja. Kalau kalian kesininya pas lagi ada pertandingan Arsenal, mereka juga ada matchday tour. Kelebihannya, stadionnya itu udah lebih rame. Terus suasananya lebih real, dan kalian bisa ngelihat persiapan menjelang kick off. Kalau kalian fans Arsenal yang pertama kali ke Emirates Stadium, gua saranin kalian tur stadium biasa aja di hari yang lain. Alasannya kenapa? Karena kalau di matchday tour ada beberapa bagian tuh yang udah nggak bisa diakses. Salah satunya adalah ruang ganti pemain. Nah, kan udah sayang ya kalau misalnya kalian udah jauh-jauh ke London, ke Emirates Stadium tapi nggak bisa ke ruang ganti pemain. Jadi makanya kalau menurut gua, kalau kalian ada waktunya, mendingan lebih pilih stadium tour biasa aja. Karena aksesnya lebih lengkap dan kalian juga tidak diburu-buru waktu, sehingga kalian bisa menikmati tur stadium Arsenal kalian sampai puas. Oke lega, gue sekarang ada di dalam Emirates Stadium kandangnya Arsenal. Ini gue sekarang lagi ada di best view-nya, alias di bagian director box. Nah, ini adalah bagian paling mahal di Emirates Stadium karena ini benar-benar best view-nya dari sini. Terus kursinya juga beda banget, kursinya di sini jauh lebih empuk. Terus memang di sini tuh adalah kategori yang paling mahal di director box ini. Nah, kalian udah bisa lihat di belakang pemandangannya tuh udah bagus banget. Gue udah gak sabar banget ke bawah, pengen ngeliat lapangannya dengan jauh lebih dekat. Jadi langsung aja kita langsung ke bawah yuk. Ale! Oke lega, gue sekarang lagi ada di director box yang ada di Emirates Stadium kandangnya Arsenal. Kalian bisa lihat di belakang gue, ini tempatnya fancy banget. Ini benar-benar kayak fine dining banget. Benar-benar meja-mejanya, kursi-kursinya, peralatan makannya tuh fancy banget. Ini emang bagian ini diperuntukkan untuk orang-orang penting yang ada di Arsenal. Nah, terus juga di sini adalah bagian yang paling mahal. Jadi kalau misalnya kalian mau beli tiket yang director box, mungkin kalian bisa makan juga di sini. Nah, selain itu di director box ini ada juga piala emas yang cuma dimiliki sama Arsenal. Kenapa? Karena Arsenal tidak terkalahkan pada musim 2003-2004 selama 49 pertandingan. Makanya kita dapat piala emas Premier League. Cuma Arsenal yang punya kayak gini nih.
Oke Lega, gue sekarang lagi ada di ruang ganti pemain Arsenal. Ini gue suka banget ruang gantinya. Tulisannya We Are The Arsenal. Terus di bawahnya juga ada logo Arsenal. Teman-teman bisa ikut gue. Nah, ini tuh semua pemain-pemain Arsenal itu tuh ada di sini. Nama-namanya itu ada Odegaard, terus ada Bukayo Saka, Eberechi Eze, terus ada Gyökeres juga. Ada banyak banget pemain-pemain Arsenal, baju-bajunya yang dipajang di sini. Nah, emang ini tuh kalau misalnya menurut gua nih keren sih ruang gantinya. Nah, udah gitu di ruang ganti pemain Arsenal ini juga termasuk Arsenal Women. Jadi ada juga beberapa baju yang gua nggak tahu. Oke Lega, gue sekarang lagi ada di dalam kantor Mikel Arteta. Ini bagus banget teman-teman, kantor Mikel Arteta, nyaman banget. Terus ada juga di situ TV yang isinya video dari Mikel Arteta. Ini oke banget sih menurut gue. Kita dibolehin masuk, akses ke dalam kantornya Mikel Arteta, manajernya Arsenal. Oke Lega, gue sekarang lagi ada di pinggir lapangannya Arsenal. Teman-teman bisa lihat di belakang gue. Ini rumputnya bagus banget. Udah gitu ini rumputnya lagi dipotong. Jadi benar-benar maintenance-nya rumputnya ini bagus banget. Terus ini juga gue sekarang bisa duduk di kursi pelatih dan pemain nih. Nah di sini nih, ini biasanya Arteta, terus pemain-pemain Arsenal duduknya di sini selama pertandingan. Ini kursinya empuk banget. Nah, terus ini lorongnya tadi kita udah lewat ya, lorongnya bagus banget juga. Jadi ini seru banget sih, kita tur stadium sini benar-benar kayak kita berasa pemain Arsenal di pinggir lapangan siap-siap mau main ke dalam lapangan Arsenal di Emirates Stadium kandangnya Arsenal. Oke Lega, gue sekarang lagi ada di ruang ganti pemain lawan yang ada di Emirates Stadium kandangnya Arsenal. Ini kalau ruang ganti pemain lawan kosongan gini karena sekarang lagi nggak ada pertandingan, jadi nggak ada baju-baju atau jersey yang terpajang. Nah penampakannya kayak gini. Terus yang menarik nih gue menemukan di sini di belakang ada informasi countdown to kick off. Ini kemarin baru ada pertandingan Arsenal lawan Fulham. Jadi buat pemain lawan mereka kayak dikasih kayak
rundown gitu, kira-kira jam berapa harus ngapain, terus kira-kira ada apa aja, approve match day activity-nya, sama dikasih wifi code-nya juga dikasih nih buat pemain lawan yang ruang gantinya di sini. Bagaimana pertandingannya melawan Fulham? Kalau menurut saya pertandingan tadi berjalan dengan baik, strategi kita juga berjalan dengan baik, kita bisa menang 3-0, dan kalau menurut saya kita bisa ditingkatkan lagi agar kita bisa menjuarai Premier League dan Liga Champions tahun ini. Oke Lega, gue sekarang lagi ada di media room yang ada di Emirates Stadium kandangnya Arsenal. Ini penampakannya kayak gini. Ini karena mau ada pertandingan Liga Champions, jadi backgroundnya Liga Champions. Ini biasanya semua media berkumpul di sini untuk ada sesi tanya jawab dengan Mikel Arteta dan juga satu pemain Arsenal yang dipilih sama Mikel Arteta untuk melakukan sesi tanya jawab. Oke Lega, gue sekarang lagi ada di official merchandise store yang ada di Emirates Stadium kandangnya Arsenal. Nah, gue mau kasih lihat ke teman-teman berapa harga jersey yang dijual di sini. Nah, ini jersey tertnya Arsenal. Ini
belakangnya Declan Rice. Ini harganya kalau misalnya gue cek itu ada di harga 109 pound. Nah, ini harga 109 pound. Udah termasuk patch Liga Inggris sama nama pemain yaitu Declan Rice. Nah, terus di sini juga dijual jersey yang dipakai sama pemain. Di sini tulisannya jelas ya, as worn by the players. Nah, ini kualitasnya lebih bagus. Harganya kalau misalnya gue cek, nah harganya 120 pound, tapi ini belum pakai nama sama belum pakai patch. Nah, jadi kurang lebih segitu harga jersey Arsenal yang dijual di official merchandise store yang ada di Emirates Stadium, kandangnya Arsenal di London. Oke Lega, gue baru aja selesai tour stadium Arsenal yang namanya Emirates Stadium. Kalau gue, personally, gue suka banget sama tournya, karena di tour Arsenal ini kita tuh nggak diburu-buru waktu, jadi bener-bener kita dibebasin waktunya. Mau berapa lama turnya tuh terserah kita. Jadi enak banget buat foto-foto ataupun kita mau mengabadikan momen selama kita tur tadi. Terus yang gue suka sama tour ini, kita juga bisa diperbolehkan masuk ke dalam ruang ganti pemain dan ruangnya Mikel Arteta, manajernya Arsenal. Nah, kalau menurut gue, tour stadium Arsenal ini recommended banget teman-teman. Kalau kalian suka Arsenal atau kalian suka sepak bola pada umumnya, terus lagi di London, gue rekomen banget untuk kalian ngelakuin tour stadium Arsenal yang namanya Emirates Stadium. Jadi itu aja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua, di Kurniawan Selemong, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Alla prochaine!